Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Mayasari, NIM 211102, kelas 2 PAID. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Baik, pengertian filsafat. Istilah ini mungkin sering sekali terdengar di telinga Anda, apalagi bagi yang sudah masuk perguruan tinggi. Lantas sebenarnya apa pengertian filsafat? Jika dibahas secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosof yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta, lalu Sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jika definisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Pengertian filsafat berdasarkan pendapat para ahli. John Dewey. Filsafat menurut John Dewey adalah pengungkapan akan usaha dan perjuangan manusia secara terus-menerus. Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai tradisi sehingga hasilnya dapat membentuk budi pekerti yang memiliki cita-cita politik serta kecenderungan ilmiah baru yang tidak sejalan dengan wewenang yang telah diakui. 2. Plato. Sedangkan filsafat menurut Plato ialah ilmu yang berusaha untuk mendapatkan pencapaian akan kebenaran pengetahuan yang sebenarnya. Yang ketiga, Aristoteles. Filsafat menurut Aristoteles merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisi kebenaran. Unsur-unsur dapat dalam kebenaran tersebut memiliki ekonomi, metafisika, estetika, retorika, politik, dan juga logika. Filsafat yang ditemukan Aristoteles sering disebut sebagai filsafat keindahan. Dari para ahli-ahli tersebut, masih banyak pendapat para ahli. Unsur-unsur filsafat. 1. Epistemologi. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu epistemi yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Ilmu ini merupakan filsafat yang membahas segala jenis masalah yang berkaitan dengan filosofikal seputar teori pengetahuan. Bagaimana bagian
Filsafat ini meneliti sifat-sifat dasar dan asal-usul dalam memperoleh sebuah pengetahuan dengan cara yang benar. 2. Aksiologi. Aksiologi atau yang lebih dikenal dengan teori tentang nilai adalah suatu unsur filsafat yang menelurusi tentang kegunaan pengetahuan. Aksiologi ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti akan digunakan untuk apa ilmu pengetahuan itu, lalu seperti apa kaitan antara manfaat pengetahuan tersebut dengan kaidah moral yang ada, dan bagaimana cara menentukan objek yang dikaji menurut berbagai pilihan moral. Yang ketiga, ontologi. Ontologi menelurusi tentang suatu yang ada secara universal dan menampilkannya dalam pemikiran semesta universal. Unsur ini tidak terkait oleh perwujudan tertentu, serta memiliki upaya untuk mencari sebuah inti yang dalam kenyataan. Dengan kata lain, objek dari ontologi secara formal yaitu hakikat dari semua realitas. Jenis-jenis filsafat. Yang pertama, estetika. Sesuai namanya, estetika ialah filsafat yang membahas dan mempelajari keindahan serta mencari tahu bagaimana keindahan tersebut dibentuk. Filsafat ini juga mempelajari bagaimana cara manusia dalam merasakan keindahan tersebut. Yang kedua, etika. Filsafat berikut ini mempelajari mengenai aturan serta norma yang dipakai masyarakat dalam berperilaku. Dengan kata lain, filsafat ini digunakan sebagai pedoman untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, metafisika. Jenis filsafat ini erat dikaitkannya dengan hakikat fundamental dan proses analitis terhadap realitas serta keadaan yang menyertainya. Penelitian yang berhubungan dengan metafisika biasanya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan seputar keberadaan dan realitas. Yang keempat, logika. Filsafat logika merupakan cabang yang mendalami bagaimana kemampuan seseorang untuk berpikir secara tepat. Yang kelima, epistemologi. Epistemologi merupakan jenis filsafat yang secara khusus membahas mengenai pengetahuan. Adapun beberapa pengetahuan yang dibahas seperti validitas data, asal mula, validitas struktur, serta metodologi yang bekerja sama dengan penyusun pengetahuan manusia. Yang keenam, filsafat ilmu. Pada dasarnya, pengertian filsafat ilmu adalah bagian epistemologi
yang merupakan filsafat pengetahuan. Namun, pengajian filsafat ilmu lebih terpusat kepada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan hakikat ilmu itu sendiri. Tujuan filsafat secara umum yang telah dijabarkan ke dalam poin-poin, yaitu filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif. Maka melalui filsafat diterapkan, manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Filsafat juga mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. Filsafat membuat manusia agar memiliki kemampuan untuk berpendapat sendiri, mandiri dalam hal rohania, berpikir sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. Dengan mendalami filsafat, maka manusia dapat mendalami pokok ilmu sampai ke cabang-cabangnya. Dengan demikian, maka akan lebih mudah dalam memahami hakikat ilmu beserta sumber dan tujuannya. Filsafat juga sangat berguna bagi dunia pendidikan karena baik siswa maupun pengajar mempunyai pedoman yang kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama untuk membedakan mana persoalan yang bersifat ilmiah dan yang tidak ilmiah. Demikian video dari saya tentang filsafat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.